Oke, teman-teman, Ini bisa dilihat di layar ya. nanti Formulasi pakan untuk broiler ini ya. ya nanti coba kita simulasi lah. Oke, jumpa lagi di Ibob Sony Sarjana Peternakan. Kali ini kembali lagi kita di ruangan tertutup. tertutup tapi tanpa mic karena ada sedikit trouble mic kami. Jadi mohon maaf kepada kawan-kawan, audio iya, nanti kita akan perbaiki lagi ya. Oke, kali ini kita akan ngobrolin mengenai apa yang sudah kita bicarakan kemarin di video yang waktu kita di ruangan ini juga, Son. Benar. Bahwa kita akan memberikan teori-teori. Sedikit teori lah, insight kita lah dari sarjana peternakan, bagaimana untuk meracik pakan ternak. Tapi sekarang hari ini kita khususnya membahas pakan ayam dulu, Bob. Oke. Gimana ini, Son? Kalau pakan ayam ini, Son? Pakan Kau ayam. kan IPK kamu kau yang bagus, aku enggak ngerti juga. Tapi ternyata, Bob, Hah? IPK itu tidak menjamin seseorang expert di bidang, apalagi ini formulasi pakan ya. Sebenarnya ini spesifikasinya lebih ke jurusan nutrisi, Bob. Oh. Tapi ini berdasarkan experience kita aja di lapangan aja. Kalau Sony ini jurusan produksi ternak, Produksi, aku budidaya, sosial ekonomi, ya budidaya ya. Tapi kita nggak apa-apa, hari ini kita sharing bagaimana ilmu dasarnya aja. Oke. Ilmu dasar untuk meracik formulasi pakan untuk menghasilkan produksinya sesuai dengan harapan lah, pertumbuhan bobot badan hariannya. Gitu. Populasi berapa ini yang kau itu berkali? Ya kalau populasi, jadi gini, dalam membuat formulasi pakan, memang kalau saran saya itu lebih baik kalau untuk broiler ya, broiler populasi minimal di 50.000 ekor lah. Kalau untuk layer ayam petelur ya, ayam petelur di 10.000 ekor. Karena kalau kalian mau coba racik pakan sendiri dengan populasi under itu, di bawah itu, coba dipertimbangkan kembali apakah lebih efisien. Karena untuk kita meracik pakan sendiri, otomatis kita harus punya network jaringan untuk penjualan raw materialnya, Bob. Raw materialnya itu bahan bakunya. Itu berhubungan semua dengan angka ya, dengan angka. Ketika kita beli dari supplier dengan volume kecil, pasti harganya akan jauh lebih mahal dibanding ketika kita membeli bahan baku pakan itu dengan volume yang gede, loh. Berarti untuk teman-teman yang pelihara layer di bawah 10.000 atau broiler di bawah 50.000 ya, better. memang teman-teman memang lebih baik menggantungkan pakan kepada pabrikan gitu ya. Itu lebih untung ya kalau kayak lebih gitu. untung, apalagi untuk pemula ya. Karena keuntungannya apa? Satu sisi bagi yang pemula yang buta, belum punya pengalaman, belum punya knowledge, pengetahuan tentang menyusun formulasi ransum, akan sangat membantu. Karena apa? Untuk pabrikan sendiri mereka sudah menyediakan, misalnya contohnya untuk pakan ayam pedaging. Ayam pedaging itu secara teori kita harus memahami ada 3 fase, Bob. Ada 3 fase pertumbuhan. Pre-starter. Pre-starter itu biasanya dia range umurnya 0 hari sampai 7 hari, maksimal 10 hari lah. Itu dengan formulasi yang berbeda. Nah, tahap berikutnya itu masuk fase starter. Itu fase setelah itu 7 hari bisa sampai 20 hari atau 21 hari. Nah, yang terakhir itu fase finisher, Bob. Finisher itu sebelum panen itu di atas 21 hari sampai panen lah. Itu biasanya bentuknya pellet dan formulasinya juga berbeda. Nah, jadi bagi teman-teman ya, seperti yang kita sampaikan tadi berdua, kalau populasinya masih sedikit, kita sarankan emang untuk membelilah di Tinggal ngomong ke poultry shop,
saya butuh makanan buat starter, saya butuh makanan buat pre-starter, saya butuh makanan buat finisher. Matematikanya nanti tinggal harga pakan, jumlah yang dibutuhkan, itu harga jual dikurangi dengan harga itu, udah gitu aja ya. Matematikanya lebih mudah ya kalau itu ya. Ini yang mau kita bicarakan sekarang apa, Sam? Nah, ini untuk sharing knowledge saja, sebagai pengetahuan aja, tapi ilmu-ilmu dasar lah. Kalau nanti untuk lebih mendetail, mungkin kita kalau nanti ada request dari teman-teman, bisa dibuat lebih detail lagi nggak? Untuk skala lebih besar, nanti kita mungkin bisa undang langsung Bob, ahli nutrisionisnya Bob. Iya. Nah, nanti di situ mungkin ya kita bisa share ilmu lebih mendetail, hitungannya juga lebih pasti lah. Iya. Karena kita tahu teman-teman untuk kontribusi 60-70% ya untuk biaya produksi Bob. Iya. Jadi emang benar-benar kalau emang dari sisi pakannya kita bisa menekan cost, ini bisa sangat menguntungkan buat peternak-peternak. Di luar itu kemungkinan sebagian besar hanyalah modal awal, seperti modal kandang, pekerja, yang kayak gitu kan. Tapi memang secara regular overall itu pakan yang sangat berperan penting. Iya, karena biaya produksi hampir 60-70% Bro. Oke, terus sekarang? Oke, kita bicarakan ini aja, langkah-langkah dalam membuat formulasi langsung, teman-teman. Yang pertama itu kita harus mengetahui status fisiologi ternak. Sebelum kita membuat formulasi langsung, kita harus mengetahui ternak yang akan kita buatkan langsungnya sedang dalam fase apa, seperti yang tadi saya bilang. Ya. Jadi untuk ayam broiler contohnya tadi saya udah terangkan ya. Untuk pre-starter, jadi untuk pakan ini biasanya teman-teman yang diperhatikan itu imbangan antara protein dan energi, Bu. Itu aja. Jadi untuk pre-starter biasanya proteinnya sekitar 23%. Nah, itu menjadi acuan. Kalau yang starter dia lebih turun lah, sekitar 21 sampai 23. Nanti kalau finisher range-nya sekitar 21% lah. Energinya juga nanti berbeda. Jadi yang masuk sebagai pakan protein itu jenisnya, kalau di protein itu misalnya untuk nabati itu bungkil kacang kedelai, Bu. Bungkil kacang kedelai. Jadi supaya teman-teman juga bisa ngasih kan gitu. Ya. Itu sekitar 20% ya dari keseluruhan kalau kayak gitu. Bisa biasanya. Bungkil kacang kedelai. Cuman bungkil kacang kedelai ini kan nabati, Bu. Nabati dia itu asam aminonya itu tidak terlalu lengkap. Jadi harus dia mix dengan sumber protein yang lain dari hewani seperti tepung ikan. Ya. Nah, tapi penggunaan tepung ikan juga itu jangan terlalu banyak karena efeknya nanti memberikan rasa amis atau tengik ke dalam pakannya, Bu. Jadi ada batasan-batasannya, teman-teman. Jadi kita lanjut. Yang pertama tadi mengetahui status fisiologis ternak, langkah-langkah dalam membuat formulasi langsung. Yang kedua, menentukan data kebutuhan nutrisi ternak, dalam hal ini mungkin ayam ya. Gimana ayam kebutuhan nutrisinya? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, Bob ya. Untuk ayam disebut saat bibit baru datang tuh. Nah, kebutuhannya dia biasanya proteinnya lebih tinggi dibanding dengan nanti dia masuk fase starter. Lalu kita tahu teman-teman ya, masa-masa paling kritis dalam memelihara ayam itu fase pada saat bibit ayam 1-14 hari. Jadi, untuk menghasilkan performa ayam ada rumusannya, Bob. Rumusannya P sama dengan, kalau dulu cuma ada 3 kalau nggak salah, measurement, feeding, pakan, dan breeding. Kalau sekarang kalau rumusannya yang mudah diingat, P sama dengan G, gen. G-nya itu genetik, plus E environmental, lingkungan, N nutrition dalam kurung, harusnya tadi ada papan tulis, dikali manajemen. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya share ya. Genetik mungkin sekarang ya kita sudah
sangat bergantung lah untuk industri. Sekarang kan sudah berkembang banyak pabrikan yang bisa menyediakan bibit DOC yang sudah modern lah. Jadi kita tinggal beli aja sih untuk bibit. Untuk environmental sendiri, lingkungan ya kita harus menciptakan kenyamanan terhadap ayam tersebut dengan lingkungan yang nyaman. Potensi genetik ayam itu tersebut dapat muncul, Bob. Dan itu akan lebih bagus dengan dukungan dengan kualitas nutrisi yang kita berikan. Dalam artian kualitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ayam. Gitu. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di Vlogger Peternakan. Dan dibarengin dengan manajemen juga yang baik, Bob. Oke. Itu. Yang ketiga, menentukan bahan pakan dan kandungan nutrisinya. Nah, ini untuk menentukan bahan pakan ya kita emang harus banyak belajar ya guys ya, untuk membaca ulang lah, karena ilmu ini tidak mungkin instan kita ketahui dengan hanya melihat video ini, belum tentu. Kita harus banyak membaca juga, buka literatur, jurnal. Nah nanti di situ nanti kita akan update terhadap pengetahuan kita lah. Yang perlu yang kita ketahui, misalnya sumber energi yang umum ya digunakan oleh pabrikan atau peternakan yang mungkin jagung. Kalau teman-teman tinggal di daerah-daerah yang dekat dengan sentra jagung ya sangat menguntungkan sih. Satu sisi ya kita jagungnya bisa ambil dari sekitar ya Bob ya. Kalaupun kesulitan jagung mungkin bisa diganti juga dengan gandum, gandum atau dedak. Tapi emang untuk pakan ayam sendiri emang jagung ini merupakan sekarang ini boleh dikatakan ya bahan baku yang mau nggak mau harus ada sih, karena itu sangat baik untuk ayam. Oke, yang selanjutnya menentukan metode penyusunan langsung. Nah dengan metodenya ya kalau kita masih skala kecil Bob, nah nanti ada beberapa metode ya, bisa person square, ada nanti bisa trial and error, atau sekarang juga nanti kita bisa akan demonstrasikan Bob ya. Kita nanti akan tampilkan di Excel, nanti teman-teman juga bisa coba sendiri di rumah masing-masing. Jadi intinya nanti kita akan berikan aplikasi, nanti teman-teman coba-coba sendiri aja. Sembari teman-teman juga update ilmu, baca bagaimana untuk menentukan formulasi ransum ayam di fase umur pre-starter, starter, dan finisher. Saya rasa mungkin itu aja Bob. Nanti tinggal kita memberikan demonstrasi aja lah sekilas Bob. Ya, dan setelah itu jangan lupa untuk dievaluasi kembali formulasi yang sudah dibuat, sesuai nggak dengan populasi ayam yang ada. Kalau nggak ya bisa rubah formulasi lagi gitu ya. Jangan lupa subscribe Vlogger Peternakan Indonesia, karena di sini peternakan jadi bodor. Oke, teman-teman, ini bisa dilihat di layar ya. Nanti formulasi pakan untuk broiler ini ya. Ya, nanti coba kita simulasi lah masing-masing. Nanti di sini ada beberapa kolom dan ada informasi juga di sini. Nanti coba kita lihat ingredientnya, ada harga. Nanti untuk harga sendiri nanti teman-teman bisa edit sendiri lah kan, karena sekarang kan perkembangan harga bahan baku kan fluktuatif ya. Nanti coba diupdate aja masing-masing. Jadi nanti di sini ada tampilan ini. Jadi seperti jagung ini sumber energi, dedak padi buat teman-teman yang mungkin di daerahnya banyak ya sentra padi ini sangat-sangat menguntungkan sih. Jadi dengan itu bisa meracik sendiri, otomatis kos pakan bisa ditekan juga. BK apa nih? Berat kering. Berat kering Ini abu. Ini analisisnya lah. Ini protein kasar, ini lemak, ini serat kasar, ini beta, ini apa ya? Beta nutrisi, bukan?
energi metabolis. Oh, kalsium. Kalsium, ini fosfor. Ini apa ini? Oh, ini semacam asam amino ini. Lisin, metionin. Dengan aplikasi ini sangat membantu teman-teman, terutama kita yang sama sekali belum mengetahui lah untuk teknik formula langsung. Ya, ini sangat membantu, tinggal diklik-klik aja. Jadi ini kita coba simulasikan ya. Misalnya target kita mengejar, ini kita kosongkan aja dulu. Kita mau ngejar protein kasar. Tadi kan harus ada imbangan ya, imbangan antara nih protein kasar dengan energi metabolis. Misalnya sumber energi utama pakan ayam itu jagung ya teman-teman ya. Coba kita kasih di sini angkanya 40%. Ini kita simulasi ya. Dedak itu maksimal 10% lah. Jangan lebih dari 10% lah. Coba kita ini kita simulasikan aja 8%. Ini bungkul kedelai, proteinnya tinggi nih ya teman-teman ya. Coba kita buat 25%. Tepung ikan kita coba 10%. Gandum kita coba berapa ya? 10. Ini untuk fase. Nah ini kita lihat aja. Ini kita mau ngejar mungkin pre-starter lah Bob. Kita mau ngejar sini protein kasarnya 23%. Nah dengan catatan di sini totalnya harus 100% ya. Jangan lebih, nanti kalau misalnya lebih kita harus ada kurang-kurangin. Untuk ini kita buat maksimal satu aja lah. Satu. Nah kita cek di sini. Nih protein kasarnya 23,86. Tapi energi metabolisnya 2700. Nah ini kita buat 23 aja lah ini tapi kita naikin energinya. Jadi ini kita kurangin. Ini kan terlalu tinggi. Berarti di sini mainnya Bob di kedelai sama tepung ikan, karena ini kan sumber protein tinggi proteinnya. Nanti kita bisa lihat di sini nih di atas ya. Ini ada datanya nih. Bungkil kedelai kita lihat proteinnya berapa nih. Nih 46 Bob. Tepung ikan 55. Tinggi kan ya. Nah, jadi kita mainnya di sini aja. Berarti kita kurangin. Kita tambahin aja nanti di energinya. Coba kita kurangin ini. Oh, ini masih 98 ya. 22 lagi. Kita coba buat 7. Ini di sini kita 13. Nah, energi metabolisnya naik nih. Tapi di sininya turun. Ya ini namanya trial and error nih. Trial and error ya. Nggak perlu ada ya polar dan bisa aja. Itu nggak perlu semua diisi ya itu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Ya kebutuhan sama ketersediaan kita di lingkungan sekitar kita aja. Nanti misalnya di area teman-teman ada sumber energi atau protein yang mudah didapatkan di sekitar tempat tinggal, ya boleh dimasukin di sini 100, ini 22. Berarti ininya kita naikin lagi, waktu itu yang kita kurangin. Mainnya di situ aja. Ini 10 protein. Ini 24 tinggian nih. Standarnya 22 kan? 23 lah untuk pre-starter. 8 ya 8. Nah 8 101 ini harus dikurangin 12. Nah ini protein kasarnya 23 ini Bob. Nah dapat segini, energinya 2800 sekian. Nah sebenarnya inilah Bob yang saya katakan tadi, kita ini harus banyak baca juga kembali, buka literatur, sama harus exercise, rajin latihan. Karena
orang bisa karena biasa. Iya. Jadi tidak mungkin hanya dalam satu kali kita sampaikan informasi, sharing informasi, Anda langsung pintar, nggak bisa. Anda juga harus belajar di rumah. Nanti kalau misalnya teman-teman mau berminat ya Bob ya, untuk punya aplikasi ini, nanti kita bisa share ini di fanbase kita ya Bob ya? Iya. Di fanbase Vlogger Peternakan Indonesia di grup Telegram. Jadi buat teman-teman nih yang pengen punya aplikasi apa ya kita sebenarnya? Ya, ini sebenarnya Excel sih. Excel yang sudah dikasih rumus untuk pakan broiler. Pakan broiler. Jadi nanti tujuan teman-teman apa untuk mencari protein 22, 23, 21 sudah bisa nanti dengan mencoba sendirilah di rumah. Ini namanya metode trial and error. Karena informasinya sangat lengkap, ingredients-nya, masing-masing raw material itu lengkap di sini. Jadi nanti ini sangat membantu informasinya. Tinggal nanti mungkin catatannya ya yang perlu diperhatikan ya mungkin harga aja. Iya. Jadi seperti ini Bob. Jadi nanti kita langsung mengetahui nih Bob. Dengan susunan formulasi ransum yang kita buat, harganya per kilonya itu sekitar 6.100 dengan protein 23. Itu. Iya. Kalau kita compare dengan harga pakan sekarang, pakan dari pabrikan ya. Pakan dari pabrikan dengan protein 23, pakan pre-starter itu kisaran di atas 7.000-an. 7.200, 7.000 ke 7.500 per kilo. Jadi kan kita bisa menghemat gitu karena kebutuhan kita bukan cuma sekilo 2 kilo ya. Gitu. Jadi ini perbedaan selisihnya lumayan tinggi ini dengan pakan pabrikan ya teman-teman ya. Dengan catatan kembali yaitu Bob berpengaruh terhadap volume ya. Iya betul, dan juga teman-teman silakan dicari 40% itu jumlahnya seberapa, bagaimana cara nimbangnya bener apa enggak gitu. Nanti itu teman-teman yang silakan lakukan di lapangan dan bergabunglah dengan fanbase Vlogger Peternakan Indonesia di grup Telegram. Kalau nanti teman-teman sudah kita share Excel ini di grup tersebut, kalau teman-teman sedang mencobanya, nanti bisa diskusi lebih lanjut melalui grup itu gitu ya. Bisa. Dengan Sony tentunya, bukan dengan saya ya. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Kita sama-sama belajar lah. Jadi buat teman-teman juga yang punya ilmunya lebih, boleh berbagi. Kan di sini poinnya kita ini gimana caranya untuk kita bisa memberi manfaat pada yang lainnya. Karena banyak juga teman-teman yang bertanya di grup Telegram itu, ada nggak pelatihan untuk peternak-peternak baru gitu kan? Nah, kita belum bisa mengadakan pelatihan, tapi kita akan berusaha untuk share apa yang kita punya secara kontinu gitu buat teman-teman ya. Mudah-mudahan kelanjutan dari ini adalah kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan peternak-peternak yang sudah lebih dulu berada di industrinya gitu. Benar. Jadi gitu ya? Benar. Tambahan informasi ya, sebenarnya sekarang kan kemajuan teknologi sudah semakin itulah Bob ya, canggih ya Bob ya. Sebenarnya teman-teman juga di aplikasi handphone juga sekarang sudah banyak sih teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat, bisa buka aplikasi, nanti coba diketik aja formulasi ransum atau pakan ternak, feed, nanti banyak itu ada beberapa. Mungkin ya kita harus berbayar sih ya. Kalau nggak berbayar dia nggak dibuka semua sih. Jadi itu tambahan informasi buat teman-teman yang mungkin kurang puas dengan Excel ini. Sekarang sudah ada Bob, bahkan untuk ayam kampung juga sudah ada, untuk ayam broiler, ayam layer dan lain-lain ada. Jadi coba dilihat aja. Coba ini menjadi bahan diskusi juga dengan kalau teman-teman punya kelompok ternak juga ya. Kelompok, kalau ada yang kelompok peternak kayak gitu bisa didiskusikan di kelompoknya. Nanti kira-kira di mana bottlenecknya atau permasalahannya
mungkin kita bisa diskusikan lagi di grup Telegram Vlogger Peternakan Indonesia. Iya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman, itu yang akan kita share pada hari ini mengenai formulasi ransum pakan terutama untuk broiler. Broiler ya. Selanjutnya nanti formulasi apa lagi yang akan kita sharing atau pengetahuan-pengetahuan apa lagi yang akan kita sharing, tunggu saja karena kita juga mencari ilmu pengetahuannya dulu. Belajar dulu. Jadi gini Bob, kita juga menyampaikan dari sarjana peternakan, menyampaikan empati lah ya Bob ya terhadap di awal tahun 2021 ini banyak kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita lah ya Bob ya. Jadi kejadiannya banyak ya Bob ya, pesawat jatuh Sriwijaya, gempa di Majene, banjir, longsor, sama banyak ini virus babi juga, iya kan? Terus ada yang email katanya banyak juga ternak ayam yang mati, gitu. katanya di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya, di sekitar daerah Jawa Tengah ya. Untuk semua itu, mari kita tetap semangat dan tetap belajar memiliki ilmu supaya kita bisa usaha-usaha lagi di bidang peternakan berikutnya. Gitu. Kali. Oke, terima kasih. Saya Ibob. Saya Sony. Sarjana Peternakan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan buat Bobby selamat menempuh hidup baru. Bahagia selalu. Kan kemarin di live streaming di channel ini juga. Oke, sampai berjumpa. Sampai bertemu lagi. Maju terus. Peternakan Indonesia. Mantap. Bye. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Subscribe YouTube channel Vlogger Peternakan Indonesia. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Vlogger Peternakan Indonesia.